Oke, selamat pagi Kak. Oke, kita lanjut ke unit 3 ya Kak. Masih di modul 4. Namun kita lanjut ke unit selanjutnya karena untuk yang sudut ini hubungan dua sudut sudah selesai. Unit 3 itu kita akan belajar tentang segi 4 dan segi 3. Nah, Kak Dewi akan membahas segi 4 dulu di sini. Segi 4 itu kan ada macam-macam. Ada persegi, ada persegi panjang, ada trapesium, ada jajar genjang, ada layang-layang, ada belah ketupat yang sudah kakak-kakak pernah pelajari atau sudah pernah melihat bentuknya. Yang pertama dulu persegi. Sudah tidak asing ya Kak dengan bentuk persegi. Nah, nanti kita akan kaitkan sih dengan materi kita yang kemarin tentang garis dan sudut. Sifat-sifat persegi itu diantaranya ada keempat sisinya sama panjang. Nah, ini tuh sisi-sisi persegi ya Kak. A, B, B, C, C, D, D, A atau AD. Itu sisi-sisi persegi. Nah, keempat sisinya ini sama panjang. Panjangnya AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD atau DA. Sifat yang kedua, mempunyai 4 buah sudut siku-siku. Nah, titik sudutnya itu dia bentuknya siku-siku, sehingga bisa dikatakan 4 buah sudut siku-siku. Yang mana ini sudut siku-sikunya yang dimaksud? Sudut siku-siku yang dimaksud itu adalah titik-titik sudutnya ini. A, B, C, D. Nah, ini yang dimaksud. Oke, jadi titik-titik sudutnya itu dia siku-siku. Sifat yang ketiga, mempunyai 2 buah diagonal yang sama panjang. Diagonal tuh ini AC sama BC. Nah, panjangnya ini sama. Panjang diagonalnya itu sama. AC sama dengan BD. Titik potong diagonal itu membagi diagonal menjadi 2 sama panjang. Titik potong kan di sini ya Kak. Nih di sini kan. Nah, titik potongnya ini membagi diagonal. Kalau kita pandang nih diagonal AC, dia membagi diagonal AC sama panjang. Ini akan sama dengan ini. Kak Dewi kasih titik potongnya misalkan titik potong O. Nah, artinya berarti panjang AO sama dengan panjang OC. Terus diagonal yang kedua BD ini juga titik potongnya O ini juga membagi BD sama panjang. Berarti BO juga akan sama dengan OD. Kedua diagonalnya sifat yang kelima, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, ini itu berpotongan tegak lurus. Jadi ini bentuknya juga siku-siku. AOD besarnya juga 90 atau siku-siku. COD juga siku-siku. BOA
juga siku-siku. Mempunyai 4 sumbu simetri. Bangun yang kedua, persegi panjang. Sifat yang pertama persegi panjang, sisi-sisi yang sejajar sama panjang. AB sejajar dengan CD, maka panjang AB sama dengan panjang CD. Mempunyai 4 buah sudut siku-siku. Nah, ini juga sudut siku-sikunya adalah titik sudutnya. Sudut A, sudut B, sudut C itu siku-siku, dan juga sudut D juga siku-siku. Mempunyai sifat yang ketiga, mempunyai 2 buah diagonal yang sama panjang. Persegi panjang juga mempunyai 2 buah diagonal, AC sama BD. Nah, panjangnya juga sama. AC panjangnya sama dengan BD. Sifat yang keempat, titik potong diagonal membagi diagonal menjadi 2 bagian sama panjang, seperti persegi tadi ya Kak. Titik potongnya kan tadi di sini. Titik potong persegi panjang juga sama nih di tengah-tengah sini. Titik potongnya kita kasih O. Nah, dia diagonal AC itu juga terbagi 2 sama panjang. AO sama dengan OC, terus OD sama juga dengan OB. Itu artinya titik potong diagonal membagi diagonal menjadi 2 bagian sama panjang. Kemudian sifat yang kelima, mempunyai 2 sumbu simetri. Lanjut, bangun yang ketiga, trapesium. Jenis-jenis trapesium itu ada 3. Ada trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Kalau trapesium sama kaki berarti kakinya trapesium ini sama panjang. Kalau trapesium kakinya sama panjang, berarti sudut-sudut yang ada di kakinya atau kaki sudutnya itu juga sama besar. A sama besar dengan B, C sama besar dengan D. Nah, ini namanya kaki sudut. Kemudian trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku itu membentuk sudut siku-siku. Nah, mana yang untuk sudut siku-siku? Sudut A sama sudut D. Trapesium sembarang. Trapesium sembarang itu sisi-sisinya, semua trapesium mempunyai sifat umum, yaitu sepasang sisi yang berhadapan itu sejajar. AB sejajar dengan CD. Semua trapesium sampai sama kaki, siku-siku maupun sembarang. Yang membedakan itu adalah sudutnya. Kalau sama kaki berarti kaki sudutnya dia yang sama, panjang kakinya juga sama. Kalau siku-siku panjangnya belum tentu sama, namun sudutnya ada 2 sudut di sini yang besarnya siku-siku atau 90. Nah, kalau yang trapesium sembarang ini semuanya besar sudutnya berbeda. Ya. Sudut A itu beda dengan sudut B. Sudut C juga beda dengan sudut D. Sudut A juga beda dengan sudut C, dan seterusnya. Nah, ini sudutnya semuanya beda ya Kak. Itu namanya trapesium sembarang. Next, jajar genjang.
Jajar genjang itu adalah bangun datar segi 4 yang sisi sejajarnya sama panjang. Sisi sejajarnya jajar genjang AB sama CD itu kan sejajar, itu sama panjang. Terus yang sejajar lagi AD sama BC itu sama panjang. Itu sifat umum ya. Mempunyai dua buah diagonal. Terus titik potong diagonalnya juga membagi dua bagian sama panjang. AT sama dengan TC, TD sama dengan TB. Tidak mempunyai sumbu simetri, sudut-sudut yang saling berhadapan sama besar. Nah, sudut A dia berhadapan dengan sudut C. Maka sudut A besarnya sama dengan sudut C. Terus mana lagi yang berhadapan? Ini ya, sudut D berhadapan dengan sudut B. Berarti besarnya sudut B itu sama dengan sudut D. Sifat yang keenam, sudut-sudut yang saling berdekatan. Nah, yang berdekatan itu artinya dia deketan. Berarti sudut A itu kan berdekatan sama sudut B. Ya kan? Ini deket sama ini. Berarti jumlahnya sudut A ditambah dengan sudut B tambah dengan sudut B itu jumlahnya 180. B sama C deketan enggak? Oh, deketan. Berarti jumlahnya B sama C juga 180. C sama D juga berdekatan. Berarti C sama D jika dijumlah 180 juga. Yang kelima, layang-layang. Layang-layang itu merupakan bangun datar yang terbentuk oleh dua segitiga sama kaki yang alasnya saling berhimpit. Yang dimaksud segitiga sama kakinya yang mana sih? Ini A, B, D dan B, C, D. Nah, ini yang biru sama yang hijau itu segitiga sama kaki. Kakinya yang mana? Yang AB sama yang AD. Terus yang hijau kakinya yang mana? CB sama CD. Itu didekatkan atau dihimpitkan. Oke, alasnya dihimpitkan, maka terbentuklah yang namanya layang-layang. Sifat-sifatnya yang pertama itu ada setiap pasang sisinya sama panjang. Yang kedua, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan tegak lurus. Jadi diagonalnya layang-layang itu, diagonal kan yang ini ya kak ya, diagonal layang-layang ya kak. Nah, itu ya kak ya, miring ini. Nah, itu diagonalnya layang-layang ya kak. Nah, ini itu dia tegak lurus kak. Dia berpotongan tegak lurus. Tuh. Oke. Nah, kalau tegak lurus berarti besar sudutnya 90. Mempunyai satu sumbu simetri. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sepasang berarti cuma satu pasang. Sudut mana yang dimaksud? Sudut B dengan sudut D itu sama besar.
Berikutnya, belah ketupat. Belah ketupat merupakan bangun datar segi 4 yang terbentuk dari 2 buah segitiga sama kaki yang kongruen. 2 buah segitiga sama kaki yang kongruen. Jadi misalkan panjang AD, segitiga sama kakinya itu kan yang ini ya Kak ya, ADC sama ABC. Nah, ini segitiga sama kaki yang kongruen. Jadi panjangnya AD itu sama dengan AB, panjangnya CD itu sama dengan BC. Kongruen itu artinya sama persis panjangnya. Tuh. Dan alasnya berhimpit. Sifat-sifat belah ketupat, yang pertama sisi-sisinya semuanya sama panjang. Ini semuanya sama panjang ya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Di sudut B itu sama dengan sudut D. Mana lagi yang berhadapan? Sudut A sama dengan sudut C. Titik potong, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Ini diagonalnya sama seperti layang-layang ya. Diagonalnya juga tegak lurus, sama kayak layang-layang. Titik potong diagonalnya membagi 2 sama panjang. Panjangnya AO sama dengan OC, panjangnya OD sama dengan OB. Nah, kalau layang-layang tadi yang membagi 2 sama panjang cuma 1 tok ya Kak nih diagonalnya. Oke. Cuman ini tok nih yang sama panjang. Kalau yang AO sama OC itu nggak sama panjang. Itu kok layang-layang. Kalau belah ketupat itu sama. AO sama OC, OD juga sama dengan OB. Tuh. Itu sifat-sifat dari bangun datar segi 4. Kita ke contoh soal. Besar sudut A. Ini bangun apa tadi Kak? Trapesium. Karena di sini ada sudut 90 derajat, artinya itu adalah siku. Berarti ini namanya trapesium, siku. Nah, jumlah seluruh sudut bangun datar segi 4 itu totalnya adalah 360. Jumlah semua sudut dalamnya itu 360. Berarti 90 ditambah dengan 40 ditambah dengan A ditambah dengan 90 itu totalnya 360. Berarti besar sudut A berapa ini? Tambah 40 tambah A tambah 90, totalnya 360. 90 tambah 40 tambah 90 berapa Kak? 220. Tambah A sama dengan 360. Berarti besarnya A 360 dikurangi 220. Berapa besarnya? 140. Oke, soal yang kedua. Jajar genjang.
Tadi sifat jajar genjang apa ini? 80 dan A itu saling berdekatan atau saling berhadapan? Iya, saling berdekatan. Nah, tadi sifat jajar genjang sudut yang saling berdekatan jumlahnya 180. Berarti A jika ditambah dengan 80 jumlahnya 180. Berarti besarnya A 180 dikurangi 80. Berapa ini, Kak? Iya, 100. Paham ya? Yang nomor 3. Besar sudut A. Segi 4 lagi nih. Segi 4 tadi totalnya kalau dijumlah semua sudutnya 360. Nah, berarti artinya 105 tambah 50 tambah 105 tambah A sama dengan 360. Nah, coba kakak-kakak cari besarnya A ini berapa. Oke, caranya sama seperti nomor 1. Oke, nomor 4. LMN. Ini adalah layang tadi sifatnya diagonalnya itu, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti besarnya berapa, Kak? 90. Ini juga 90. Nah, kalau di sini itu 30, di sini 90, berarti di sini berapa? Segitiga itu jumlah sudutnya 180. Nah, kalau di sini udah ada 30, ini 90, berarti di sini ya 60. Terus, sini 45. Berarti kan sini juga sama nih 45. Ini 45, ini 90, sini berapa? Iya, sama 45 juga. 90 tambah 45 tambah 45 sama dengan 180, karena ini kan juga segitiga. Nah, sini tadi 45, sini 60, berarti kalau digabung berapa ini LMN? Nah, silakan dicari ya, Kak. Berapa tadi tambah berapa? Oke. Nah, dua soal ini silakan dicari nilai A-nya. Jadi tadi pakai cara seperti nomor 1 karena sama-sama segi 4, nomor 4. Nah, ini kan tadi sudah kita cari nih. 60 sama di sini 45, berarti kalau digabung menjadi sudut LMN. Berapakah totalnya? Ya. Nah, silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan ke Kak Dewi 15 menit kemudian. Bukan hari ini juga ya. Oke, untuk segi 4 cukup sekian. Kita akan lanjut ke segitiga ya.